Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka min haitsu anta walhamdulillah Allahumma rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairin nas wa ala sayyidina al-Khadir wa Ilyas wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma ya mu'allima sayyidina Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima sayyidina Sulaiman fahimna wa ya muhaqqiqa sayyidina Muhammad haqiqna. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, monggo saderenge kita milai sareng-sareng maos suratul Fatihah ingkang kita hadiahkan datang guru-guru kita, khususipun guru sejati kita Nabi Agung akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jami'i ikhwanihi wa abaihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim ihsan wa bitin, khususan al-anbiya'i ulil azmi minar rusul wa khususan ila khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Uthman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina Uwais al-Qarni radhiyallahu anhum wa radu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وجميع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا ساداتنا صوفيهم وشيخهم وعلماء المذاهب وخصوصا المذاهب الأربعة الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام محمد الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم ورضوا عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم إلى حضرة القطب ربنا وحضرة الصمد سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ومن الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، خصوصا إن الذين يجاهدون في سبيل الله بأرضنا جاوى، وخصوصا الأولياء التسعة، أولهم سنن أنبل وآخرهم سنن كليتشاقا وأصولهم في المريد محبهم، وبالخصوص مشايخنا ومعلمنا بهي عبد الصمد بهي مسلم عبد الصمد بهي محمد رضوان بهي أحمد سيف الهدى بهي جازل عثمان بهي ربيع جازل بهي زين الدين جازل بهي فاطمة عم جازلي بهي حميد جازلي كسمي بهي منف جازلي بهي مفسرة بهي جوهر خالد بهي أحمد جلي جوهري بهي إدريس جوهري بهي مختم جوهري وسوري الفري مولد محمد الله بركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وذوي الحقوق علينا وأهالينا وقرابتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وضرارنا. يا الله غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم ورفع درجاتهم وأدخلهم جنته في الفردوس. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجميع أهل القبور من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا ahli kubur kita sedaya, monggo kita emat-emat ganti nyetet asma-asma nipun ing dalam ati.
غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم ورفع درجاتهم ودخلهم جنته الفردوس الأعلى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat maksud tujuan harapan dan cita-cita kita beberkat hadhihi istiqamah. Yassarana Allahu umurana wa umur dunya wal akhirah wa khatama hayatina bihasbil khatimah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا غني يا قوي يا قدير يا عزيز يا غني يا قوي يا قدير يا عزيز يا غني يا قوي يا قدير يا عزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورفعنا به وبعلمه وأمدنا بأسراره وعاد علينا من بركته وأفاض علينا من نفحاته في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun utawi ikiku fasal suci. Pasal ini, pada malam hari ini kita akan belajar tentang uzurnya sholat. Faslun utawi ikiku fasal suci. A'dzarus sholati utawi pira-pira uzur sholat. Uzur arti dari uzur niku halangan yang membuat seseorang tidak dapat menjalankan ibadah memang masih mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'dzarus sholati utawi pira-pira uzur sholat iku isnani ana loro. An-nama yaiku turu wan nisyanu lan lali. Pasal ini menjelaskan tentang uzurnya sholat. Adapun uzurnya sholat itu ada dua, yaitu tidur. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Yang dimaksud uzurnya sholat yaitu sesuatu yang dosa-dosa itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab mengakhirkan sholat dari waktunya. Sesungguhnya sholat itu sudah ditetapkan waktunya. Dari sholat subuh sampai sholat isya itu sudah ditetapkan menurut syariat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat wajib, sholat maktubah, sholat 5 waktu itu bagi orang-orang beriman adalah sesuatu ketetapan yang dibatasi oleh waktu. Maka dari itu sholat 5 waktu itu sudah ada ketentuan dari syariat. Subuh, waktu subuh dari terbitnya fajar sodik, dari terbitnya
fajar sotik hingga terbitnya matahari niku waktu subuh. Kemudian waktu zuhur niku waktunya tergelincirnya matahari hingga bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya. Dukure awak dewi matahari lek mencorong dukure pas awak dewi tergelincir setitik, nah niku zuhur. Kemudian waktu asar, setelah selesainya waktu zuhur, waktunya dari saat bayangan semua benda sama. Lek wonten kayu dicepno sak meter, bayangannya nggih sak meter, nah berarti niku pun manjing waktu asar. Tapi lek sakniki badhe ngertos waktu zuhur, asar, maghrib, isya pun eco. Sampun wonten ilmu falak kajian pun wonten. Terus HP niki sampun wonten jadwal-jadwale, kadang moro-moro HP ini azan-azan dhewe mun eco lek sakniki. Maghrib waktunya dari terbenamnya matahari, pokok terbenamnya matahari hingga hilangnya warna mega merah, warna kemerah-merahan. Nah niku lek pun hilang warna kemerah-merahan atau mega merah, maka itu menunjukkan waktu isya. Nah, kemudian waktu isya setelah hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar sotik. Banyak pendapat tentang waktu sholat isya, akan tetapi pada mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, itu waktu isya sampai fajar sotik, dari subuh pokok niku pasti tetap mudhat isya. Uzur yang pertama yaitu tidur. Tidur merupakan uzur sholat jika memang tidurnya itu tidak ceroboh atau tidak melewati batas. Tidak ceroboh maksudnya lek seumpami dari sholat jam kali dari sholat zuhur terus pada film jam kali, nah seneng ngertos lek posisinya lek seneng pada film niku mesti bablas, nah tetap aja dilanjutnya dulu, nah niku ceroboh. Tapi lek panjenengan yakin sadurunge asar iku wis tangi niku tasik mboten apa, meskipun nanti bablas tapi diyakini bahwa aku mesti tangi, biasa aku lu tangi sadurunge asar niku ceroboh. Uzur ini sifatnya tidak disengaja. Nah, nek disengaja nggih mboten uzur namine, sehingga masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kesengajaan ini tidak dibiasakan. Biasanya nonton nyambut damel mantuke santen tasik dereng sempet sholat terus mari ngoten pun jadwale ngoten terus memang, terus kebiasaan wis sampun capek bedaan wis badhe film. Nah niki lek ketileman ya ancen memang niatnya tidur terus niatnya mesti tangi sadurunge sholat maghrib semua. Boten apa akan tetapi tidak sampai menjadi kebiasaan. Lek dadi kebiasaan niku boten uzur malih, maka tidurnya tidak diampuni oleh Allah sebab meninggalkan sholat. Kemudian dalam sholat dikenal istilah ada dan qadha. Ada itu berarti melaksanakan sholat ketika masih dalam waktunya, niku ada. Makanya la niat usolli fardul isya
fardhu isya'i arba'at raka'atin mustaqbilal qiblati adaan itu berarti menunjukkan sholat pada waktunya. Akan tetapi kalau qadha ya berarti melaksanakan sholat di luar waktunya. Makanya ya tadi sholat qadha nggih niatin mek digenti qadha niku adaan digenti qadhaan ngoten. Seseorang dianggap melaksanakan sholat dengan adaan ketika dapat satu rakaat sholatnya. Contoh, seumpami panjenengan ewek ngoten wonten acara apa terus subuh ya durung sholat aku, nah menunjukkan waktu jam 2.40 seumpami asare jam 3 pas. Nah, panjenengan cek pun ya sik durung sholat zuhur jam 2.40 sik kurang 20 menit sik durung wuduke sik durung napa terus mari ngoten mantun wudu badhe sholat kirang 5 menit ya pas takbir terus mantun satu rakaat pertama kemudian rakaat kedua kok sampun melebihi waktu asar, maka sholat tersebut tetap dihitung, sholat tersebut zuhurnya tadi tetap sah, akan tetapi tetap mendapatkan istilah dosa dari Allah karena telah lalai dalam menjalankan waktu sholat tersebut. Pokok yang penting tasik angsal satu rakaat. Nah niku tasik melekat sholat adaan atau sholat pada waktunya, sholat dalam waktunya. Lek tasik dalam satu rakaat, ini berarti mboten sah sholat mboten masuk sholat duhur, mboten sah sholat Kemudian wal mubadaratu ila qada'in nafl, hukum bersegera mengqadha sholat fardu adalah sunnah jika terlewat sebab uzur. Jika panjenengan ada sholat yang tertinggal sebab uzur, entah itu karena sakit, entah itu karena niki tidur atau lupa, maka hukum mengqadha sholat tersebut untuk bersegera mengqadha sholat tersebut hukumnya sunnah. Jika bukan sebab uzur, maka hukum bersegera mengqadha sholat tersebut itu wajib, kecuali ia khawatir terlewat dari sholat adaan yang pada waktu dia mau mengqadha. Seumpami panjenengan tidak ada utang sholat asar, terus panjenengan badhe ngodok sholat asar mepet-mepet maghrib ya, kebetulan tasik dereng sholat maghrib pisan, sholat asar pisan niku sing pas waktu itu, maka terlebih dahulu harus sholat asar yang ketika itu, kemudian mengqadha sholat asarnya nanti ketika setelah sholat maghrib atau isanya. Soalnya wis mepet badhe maghrib, makanya luwih utama sholat asar riyen sing tasik dereng dilaksanakan mumpung masih dalam waktu sholatnya, alias wajib mendahulukan sholat yang hadir, wajib mendahulukan sholat yang hadir tersebut daripada sholat yang
Wa'lam annahu idza nama qabla dukhulil waqti. Ketahuilah sesungguhnya ketika seseorang tidur sebelum waktu sholat masuk dan dia masih tidur hingga terlewat sholat dari waktunya, maka dia tidak berdosa. Meskipun sebenarnya dia tahu kalau tidurnya tersebut akan sampai melewati waktu sholat. Meskipun itu sholat Jumat, sebagaimana dikatakan oleh pendapat sahih rawahu Muslim, dia tidak wajib mengkotor segera karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada unsur kecerobohan sebab tidur. Kecerobohan hanya terjadi pada orang yang belum sholat tertentu, misal sholat zuhur hingga masuk waktu sholat asar. Misalnya panjenengan tasik dereng sholat zuhur, terus setelah itu tidur, kemudian melebihi sampai sholat asar, ya. Nah, niku ceroboh. Akan tetapi kalau panjenengan tidur seumpama jam 9 Jumat nih, jam 10 jam 9 ya, tidur padahal panjenengan itu ngetes lek sampean tilen niku mesti 14, salat Jumatnya mesti 14. Nah niku tidak berdosa, meskipun sebenarnya panjenengan niku ngertes bahwasanya tidurnya sampean niku pasti 14, maka kodoknya sholat Jumat tadi itu diganti, istilah diganti sholat duhur tanggriya. Ngoten. Kemudian banyaknya tidur. Nah, kasratun naumi mimma yuhrasul fakir. Banyaknya tidur itu termasuk perkara yang dapat menyebabkan kefakiran. Entah itu bagi orang kaya maupun malih bagi orang yang tidak punya. Kemudian ini sebab-sebab fakir niki kuwata sangat memiliki ditulis. Sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rezekinya sebab dosa yang telah dia lakukan, terutama berbohong. Nah, berbohong, lek panjenengan sering berbohong, nah itu adalah hambatan rezeki panjenengan. Kemudian tidak memperdulikan makanan yang jatuh. Kita sudah mengetahui bahwasanya makanan itu dimuliakan bagi agama kita, bahwasanya makanan itu dimuliakan. Maka jika kita tidak memperdulikan makanan tersebut, ya ini adalah sebab kefakiran kita. Kemudian sing jarene wong-wong singen niku nyapu bengi-bengi ngoten. Nggih wonten tenan. Teng kita taklim nggih ngoten sebab-sebab kefakiran nggih niku kula waos iki ya. Jarene wong-wong biyen ternyata merujuke teng mriki. Teng kitab taklim teng kitab niki nggih wonten. Nyapu bengi-bengi, aja nyapu bengi-bengi lho. Ini teman lagi. Napa malih Pak? Nggih. Kalau rasakan wonten niku. Terus kemudian Musyu amamal masyayikh, berjalan
di depannya orang-orang tua, menyalip atau berjalan di depannya guru-guru panjenengan, masyayikh, para yai, para alim ulama, niku juga menyebabkan kefakiran. Wanita walidain niku memanggil kedua orang tua dengan nama mereka jambal. Niku jambal. Terus tidak mendoakan orang tua, niki mboten kula waosaken sedanten. Tidak mendoakan orang tua itu menyebabkan kita rezeki kita menjadi terhambat. Kemudian pundi nggih sing anu niku teng lawang niku wonten kok wau. Teng Singasari. Kemudian bakhil, nggih medit niku nggih termasuk menyebabkan kita fakir. Kemudian ngirit, nah lek wonten sing tasik percaya hemat apa pangkal nopo iku. Lah niku garane. Lek hemat ngirit terlalu berhemat, nah niku malah tambah fakir. Lek rumuse tiang-tiang muslim, semakin disedekahkan, semakin banyak bersedekah akan semakin kaya raya. Tergantung niate panjenengan sedaya. Terus boros atau melewati batas sederhana niku nggih termasuk penyebab kefakiran dan lain-lain niki kuat ah. Kemudian setelah kita membahas tentang tidur, nah niki ada juga adab tentang tidur, adab tidur yang baik, adab masalah tidur di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik. Man arada ayyanama ala firashihi fanama ala yaminihi thumma qara qul huwallahu ahad mi'ata marrah fa idza kana yaumul qiyamah yaqulu rabb azza wa jal ya 'abdi udkhul biyaminikal jannah. Barang siapa yang hendak tidur, barang siapa yang ingin tidur, hendaklah miring ke kanan, alias kepalanya teng posisi utara, kemudian menghadap miring ke kiblat ke kanan, kemudian baca surat Al-Ikhlas mi'ata marrah. Waduh, ping 100 gak turu-turu iki. Lagi gak turu-turu, tapi lek panjenengan saged fa idza kana yaumul qiyamah yaqulu rabbi azza wa jal, lek panjenengan saged ngelampahi mekaten maca surat Al-Ikhlas ping 100 setiap kali tidur, benjing-benjing Gusti Allah teng hari kiamat niku dawuh atau berfirman teng panjenengan ngeten, ya abdi udkhul biyaminikal jannah, hai hambaku, wahai hambaku, masuklah dari arah kananmu ke surga. Boten istilah lek ngeten iki boten atik
saban pun mboten wonten istilahnya panjenengan dihisab lek sampun ngelampaui niki. Nggih otomatis setiap mau tidur ping 100 ping 3 mawon niku surat Al-Ikhlas niku setara dengan pahalanya niku setara dengan satu Al-Quran. Satu Al-Ikhlas, membaca satu surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiganya Al-Quran. Maka lek panjenengan pengen bendina hatam nggih maca Al-Ikhlas ping 3. Nggih, lho nggih. Kemudian ada riwayat lain Nabi ada seseorang laki-laki yang matur atau istilahnya nyuwun wasiat tentang Kanjeng Nabi. Sini ya Rasul, wasiatkan kepadaku wahai Rasul. Faqala, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Iqra inda manamik qul ya ayyuhal kafirun. Maka bacalah surat Al-Kafirun sebelum tidur. Fa innahu bara'atun minasyirik. Karena orang yang membaca surat Al-Kafirun itu akan terhindar dari kesyirikan atau akan terbebas dari syirik. Niku. Kemudian ada lagi di dalam hadis disebutkan bahwasanya ketika bangun tidur itu disunnahkan membaca akhir surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, sampai seterusnya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Niku sampai mantun surat Al-Baqarah. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika hendak tidur, nah niki beliau pernah dilihat oleh sahabat-sahabatnya. Kanjeng Nabi niku membaca surat Al-Ikhlas. Nah, Kanjeng Nabi membaca surat Al-Ikhlas, kemudian surat Muawwidzatain. Surat Al-Ikhlas, surat Muawwidzatain. Muawwidzatain niku surat A'udzu 2 niku. Qul a'udzu birabbil falaq ambek qul a'udzu birabbin nas. Muawwidzatain. Nah niku. Surat 2 A'udzu niku. Muawwidzatain. Kemudian ditiupkan kedua telapak tangannya. Setelah membaca surat Al-Ikhlas, kemudian membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kemudian ditiupkan kedua telapak tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh badan. Apabila beliau sakit, ya, niki sahabat-sahabat Nabi niku mirsani Kanjeng Nabi melaksanakan kaifiyah ngeten niki, membaca Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, kemudian ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Kemudian apabila Kanjeng Nabi
dalam keadaan kondisi sakit, pasti beliau melakukan kaifiah seperti itu. Pasti beliau melakukan kegiatan seperti itu. Sebagian ulama mengatakan barang siapa menetapi tidur dengan cara seperti yang dilakukan oleh Nabi tadi, maka dia akan mendapatkan seluruh kebaikan yang sangat banyak. Dan aman dari segala keburukan dunia dan akhirat. Kemudian adab tidur yang terbaik juga ada dalam hadis Nabi, bahwasanya barang siapa tidur dalam keadaan suci, otomatis suci niki saderenge tilem niku wudu riyen, atau kalau kondisi najis atau hadas, maka bersuci terlebih dahulu. Maka orang tersebut jika dalam keadaan tidur itu dipanggil oleh Allah atau dicabut nyawanya, maka orang tersebut akan meninggal dalam keadaan mati syahid. Otomatis kalau mati syahid niku jelas surgane. Maka pentingnya suci, pentingnya kita bersuci, berwudu. Bahkan tidur pun kalau dicabut nyawanya itu, orang tersebut akan mati syahid. Kemudian uzur yang nomor 2 yaitu lupa. Uzur sholat yang kedua adalah lupa. Yang termasuk uzur sholat itu lupa yang karena tersibukkan dengan segala sesuatu yang mubah, perkara mubah. Perkara mubah itu perkara yang diperbolehkan, tidak ada hukum di dalamnya, atau tersibukkan dengan segala sesuatu yang sunnah sehingga menjadikan lupa. Akan tetapi kalau panjenengan sedaya niku melakukan kesibukan yang selain dari perkara mubah atau sunnah, alias melakukan perkara haram, sehingga menjadikan panjenengan lupa untuk sholat, maka tidak ada uzur di dalamnya. Lek mriki lupa yang mana karena disibukkan dengan sesuatu yang mubah atau yang sunnah. Sampun sampai teng mriki mboten wonten sing tanglet, mboten. Sadurunge kula lanjut tentang syarat salat nih. Sampun nggih. Nggih. Mengalir mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Syurutus salati utawi pira-pira syarat salat iku samaniyatun wonten 8, ana 8. Tahiratul hadatsaini yaiku suci saking hadas loro. Suci saking hadas loro, tegese hadas kecil dan hadas besar. Wa taharatu lan suci anil najasati saking najis fi thawbi ing dalam pakaian, wal badani lan badan, wal makani lan
wastiqbalul qiblati lan madhep ing kiblat wa dukhulul waqti lan mudune waktu wal ilmu lan ngaweruhi bi fardiyatiha kelawan fardune salat wa alla ya'taqida lan yento ora nekataken sapa man wa alla ya'taqida lan ora lan yento ora meyakini sapa man fardhon ing fardhu siji min furudiha kang tetap saking pira-pira fardune salat sunnatan ing sunnah wajitina mubtilati lan mektoi pira-pira perkara kang batalaken salat. Sekarang kita akan membahas tentang syarat salat. Syarat salat di sini ada 8. Yang pertama yaitu taharatul hadatsain, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Apabila seseorang salat dalam keadaan tanpa suci, maka walaupun dia posisinya lupa, maka sholatnya tidak sah. Contoh panjenengan sedaya sampun sholat subuh, subuh mantun kok mantun bergoncang mantun subuh mara subuh wudhu sholat, terus bojone panjenengan ngiling ngono gorong adus. Nah, masih lali, nah niku salate boten sah. Iya lali, nah niku wajib diulang. Ngoten contohe. Panjenengan golek contoh sing luwih apik dhewe ngoten mawon. Pokok ngoten. Kemudian yang nomor 2, suci dari najis. Suci dari najis itu meliputi pakaian, kemudian badan, kemudian tempatnya juga harus suci. Seumpami bajunya sudah suci, badannya sudah suci, tempatnya sudah suci, tetapi seumpami bajunya panjenengan wonten benang sing molor, terus kemudian benang yang napa niku sing kelewat niku menyentuh benda najis, maka niku tergolong pakaian yang najis meskipun tidak panjenengan pakai, akan tetapi melewati hanya sejauh sehelai benang niku mawon menyentuh najis, maka itu bajunya panjenengan tergolong najis. Kemudian yang nomor 3 yaitu wasautul aurati, harus menutupi aurat. Nah, niki ketika sholat biasanya banyak kita temukan, kulo biasanya nggih kadang nemukaken pas sholat Jumat niku kada tiyang pekerja kan damel celana jin terus kaosan. Nah, otomatis ketika mbok niku sujud, mbok niku tahiyat, mesti bajune niku ngangkat nih kaose nih lho. Lah terus ketinggal mbok gegere, mbok ni sore gegere niku ketinggal. Nah niku mangke otomatis batal salate. Ngoten. Lek ngangkat nah ketok napa wis batal niku. Lah kate ngelingno iku wedi ya ewo pekewo kok awakmu ngono. Daripada aku gak salat, waduh tambah koyo ngono. Tambah angel.
Terus damel estri niku biasanya wonten roko sing pas teng mriki. Pas ngeten iki boten wonten niki lho napa sing damel ganjel niki lho. Nah, lek boten wonten sing damel ganjelan sing damel nyendel nang mriki mesti lek pas takbir mesti ngangkat lho, mesti ketok nang mriki. Lah lek ketok nang mriki otomatis batal salate. Soalnya auratnya perempuan itu wajah dan telapak tangan. Niki bagian luar, niki bagian dalam. Dibatasi niki pagelangan niki. Nah, lek damel sing boten wonten centelane nonton otomatis lek pas lho ketok. Otomatis batal. Makanya golek sing wonten niki nih. Cek boten ngangkat ngene. Nggih, boten apa. Kemudian dulu sudah dijelaskan bahwa auratnya perempuan yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, seluruh badan kecuali wajah. Lah wajah nggih batese sing tanah wudhu niku. Sampai niki sampai niki makane lek salat niku dagune ditutupi teng mriki mawon. Nggih, mboten napa? Nggih. Nggih mboten napa? Dalam mboten usah mboten napa. Nggih. Pokok yang penting menutupi auratnya. Nah, auratnya perempuan kan kecuali wajah. Lah wajah batasnya niki. Lek boten ditutupi lek panjenengan gawe kode ini sore dagu, otomatis kan auratnya kelihatan sedikit di sini. Nah, makanya ditutupi sekalian sampai pengriki ini sore mulut ngeten ditutupi. Khawatir kelihatannya itu. Kemudian yang nomor 4 harus menghadap kiblat. Kewajiban menghadap kiblat niku berlaku seluruh sholat, entah itu sholat wajib atau sholat sunnah. Nah, saat ini untuk mengetahui arah kiblat itu sudah gampang lewat HP, niku wonten aplikasi atau kompas. Atau ketika kita teng kapal teng perahu, ini kan otomatis kita tidak mengetahui arah kiblat. Kadang kapalnya mau menggo mana pokok awak dhewe niku yakin kiblate mangkono ya wis niku. Pokok keyakinan kita itu sudah mantap, maka ya tidak apa-apa melaksanakan sholat menghadap iku nang utara, nang di selatan, pokok awak dhewe mantap lek teng perjalanan nggih, lek teng kapal ngoten. Masih wonten ke sholat panjenengan ngaten sholat terus ono wong sholat meneh ngadep beda. Gak apa-apa. Sementing sampean mantep yakin nang kono ngoten. Soalnya kapal mesti belok-belok. Terus yang nomor 5, wadkhulul waktu, masuknya waktu sholat. Tidak sah seorang apabila dia sholat di luar waktu. Tidak sah seseorang apabila dia sholat di luar waktu, walaupun kebetulan masuk. Seumpami teng pedesaan wonten masjid wonten
musola kebetulan. Nah niku mboten wonten sing adzan nggih, soalnya jauh dari masjid atau musola. Terus panjenengan sholat, tapi kebetulan nggih masuk waktu sholat sumami sholat asar. Kebetulan masuk sholat asar, akan tetapi panjenengan niku boten ngertos lha niku sampai mlebet dereng. Nah, otomatis meskipun waktunya sudah masuk waktu asar, tapi panjenengan niku boten yakin niku sudah masuk atau belum, maka sholatnya tidak sah. Maka harus diyakini terlebih dahulu. Kita harus memastikan, istilahnya memastikan waktu sholat. Kita harus mengetahui waktu yang pasti. Kemudian yang nomor 6, wal ilmu bi fardiyatiha, dan mengetahui fardunya sholat, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Di dalam sholat, maka kalau kita sudah mengetahui fardunya sholat, maka niat pun yang difardukan pasti panjenengan sudah tahu. Yang niat difardukan yang istilahnya usuli fardhu zuhri semua kan. Ngoten tok niku boten apa-apa nah. Makanya niku kita harus mengetahui fardunya sholat. Takbir, membaca surat Al-Fatihah. Kalau sunnah-sunnahnya ini setelah takbir membaca doa takbiratul ihram, itu sunnah. Terus kemudian membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat yang lain, yang pendek-pendek atau yang lain, itu sunnah. Kita harus mengetahui fardunya sholat. Niat pun juga begitu. Usul fardhu dhuhri ngoten mawon pun sah. Kemudian yang nomor 7, wa alladhi ya'taqida fardhan min furudhiha sunnatan. Yang nomor 7, tidak meyakini bahwasanya sholat yang dia lakukan itu sholat sunnah, atau meyakini dari rukun-rukunnya sholat sebagai kesunahan sholat. Contoh, seumpami rukunnya sholat atau fardunya sholat, membaca takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, niku panjenengan yakini kesunahan, maka sholatnya tidak sah. Maka kita harus mengetahui, lagi-lagi kita harus mengetahui apa saja fardunya sholat. Dan meyakini akan hal itu agar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 8, yaitu wajtinabul mubtilati, dan menjauhi segala perkara-perkara yang membatalkan sholat. Perkara apa saja yang membatalkan sholat, maka kita harus jauhi. Niku pun otomatis cek boten batal sholatnya. Al-ahdathu isnani wallahu a'lam bishawab.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين يا رب العالمين. Minggu yang akan datang kita akan membahas tentang hadas kecil, hadas besar. Kemudian kalau memang waktunya sampai, kita juga akan membahas tentang rukunnya sholat. Nah, ini yang tadi yang harus kita pahami, yaitu bagaimana rukun-rukunnya sholat. Niat, takbiratul ihram, qiyam 'alal qadir fil fardi, dan lain-lain. Dan membaca surat Al-Fatihah. Nah, niku kita harus mengetahui akan hal tersebut. Mugi-mugi apa yang kita pelajari pada malam hari ini diberikan manfaat oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa hamdan syakiran hamdan hamdan wa fi ni'amahu wa fi mazidih ya rabbana lakal hamd. كما ينبغي لجلال جلاله وسلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على احمد امرك ومحمد وخلقك وسعد قولك عدد خلقك ورضا رسولنا وشيء من ذات كلماتك. نسالك اللهم به وفقهنا في دينه واهدنا على سنته وعكسنا ومنته واشهدنا في زمرته. اللهم انا نسالك التوبه والانابه والاستقامه على شريعه الهدى وطريقه البيضاء واجعلنا من الراشدين. اللهم انا نسالك بحق الفاتحه المعظمه والسمع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضيق، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله مجراها. الله أكبر. بالتقوى سنرسيها. الله أكبر. قولوها بلا وجل وزينوا القلب من مغزى معانيها. وزينوا القلب من مغزى معانيها. الله أكبر. بسم الله مجراها. الله أكبر. بالتقوى سنرسيها. الله أكبر. قولوها بلا وجل وزينوا القلب بالمغزى معانيها. وزينوا القلب بالمغزى معانيها. يا رحمن يا الله يا الله. يا رحيم يا الله يا الله. يا مليك يا الله يا الله. يا قدوس يا الله يا الله. يا رحمن يا الله. يا رحيم يا الله يا الله. يا مليك يا الله يا الله. يا قدوس يا
يا عزيز يا الله يا الله يا سلام يا الله يا الله يا مؤمن يا الله يا الله يا مهيمن يا الله يا الله يا عزيز يا الله يا الله يا هادي يا الله يا الله يا عليم يا الله يا الله يا خبير يا الله يا الله يا مبين يا الله يا الله يا هادي يا الله يا الله يا عليم يا الله يا الله يا خبير يا الله يا الله يا مبين يا الله يا الله الله أكبر بسم الله مجراها الله أكبر بالتقوى سنرسيها الله أكبر قولها بلا وتب وزين القلب من مغزى معانيها وزين القلب من مغزى معانيها يا غني يا الله يا الله يا قوي يا الله يا الله يا قدير يا الله يا الله يا عزيز يا الله يا الله nama sarang-sarang ya Ghani ya Allah ya Allah ya Qawi ya Allah ya Allah ya Qadir ya Allah ya Allah ya Aziz ya Allah ya Allah ya Kafi ya Allah ya Allah ya Rafi ya Allah ya Allah ya Wali ya Allah ya Allah ya Hamid ya Allah ya Allah ya Kafi ya Allah ya Wafi ya Allah ya Allah ya Wali ya Allah ya Allah ya Hamid ya Allah ya Allah ya Ali ya Allah ya Allah ya Alim ya Allah ya Allah ya Alim ya Allah ya Allah ya Halim ya Allah ya Allah ya Alim ya عالم يا الله يا الله يا عظيم يا الله يا الله يا حليم يا الله الله أكبر بسم الله مجراها
الله أكبر بالتقوى سنرسيها الله أكبر قالوا بلا وجل وزين القلب من لوزان عليها وزين القلب من لوزان عليها. Iki wonten kabar saking napa Jari niki insyaallah sampai memastikan bahwa siap untuk temriki tanggal 30 nonton Isya insyaallah Jari sebelum huda saking Sukoharjo niku saged temriki kula tanglet pinten larane sing badhe temriki ya perkiraan 15 nggih. Terus nggih, kalau tanglet napa biasanya dikai piro. Kalau boten matok Mas saking mriko boten nggih. Biasa pinten niku biasa pinten. Nah niku boten boten mematok ngoten mawon. Sak kersa panjenengan pokok diprovokasi ngoten mawon. Lagi sarana saking njong kula nggih menawa diparingi napa bingkisan ngoten mawon. Menawa perlu kas niku bonten insyaallah. Sampun menawi mawon ingkang saged kula sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh nggih, niku tasih kulo pangletaken malih teng Pak Gubernur. Nggih, siasi sinten. Mangke kulo pangletaken malih. Mangke segera kulo konfirmasi. Niku kathah kok. Maksudnya Pak Gubernur niku kathah wis kathah sing saged ngisi. Niku dai-dai niku saged sing ngisi sinten mawon niku kathah. Saking kulo nggih wonten mawon. Coba kulo lebih mengutamakan yang dekat ngoten cek mboten kadung nggih saaken nggih Rabbi fa'ala bi barakatihi wa bilal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihi Rabbi fa'ala ببركتهم وبنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتي ومعافاتي والفتن ربي فعلى ببركته وبنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقتي ومعافاتي من الفتن